Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Oviana, NIM A4 2018 0010. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai evolusi, di mana capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu yang pertama, memahami urgensi mempelajari evolusi, yang kedua, memahami pengertian evolusi secara umum dan khusus, yang ketiga, dapat memahami dan menjelaskan mekanisme evolusi, dan yang keempat, dapat memahami dan menjelaskan konsep spesiasi. Untuk memahami lebih lanjut mengenai evolusi, maka mari kita simak video berikut ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, mengapa kita sebagai seorang muslim tetap perlu belajar evolusi. Yang kedua, pengertian evolusi dan apa maksud pernyataan evolution as theory and fact. Yang ketiga, proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme. Ada beberapa teori evolusi yang tidak sesuai dengan keyakinan kita. Namun mengapa kita sebagai umat muslim atau seorang muslim tetap perlu belajar evolusi? Evolusi yang terjadi di bumi ini terjadi secara keseluruhan, baik itu tumbuhan, binatang, dan manusia. Al-Quran menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan sains. Berbagai kandungan Al-Quran yang mengisyaratkan mengenai evolusi, diantaranya proses penciptaan manusia, proses penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, dan teori Big Bang. Perbedaan teori evolusi dengan teori evolusi yang berkembang di Barat, terutama teori evolusi Charles Darwin, terletak pada keyakinan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada dan hidup di bumi ini adalah diciptakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penciptanya. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan antara teori evolusi Barat dan Al-Quran. Teori evolusi Barat, khususnya teori Darwin, menjelaskan bahwa manusia tercipta dan berasal dari induk yang sama dengan makhluk lain. Hal ini adalah titik perbedaannya, di mana Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan berasal dari keturunan Nabi Adam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah siapkan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Kebanyakan orang menganggap teori evolusi Darwin bertentangan dengan ajaran agama yang dianggap mutlak dan tidak mungkin salah. Sangat jelas tertulis dalam Al-Quran bahwa manusia diciptakan langsung oleh Tuhan dan manusia pertama bernama Nabi Adam. Bagaimana mungkin manusia merupakan produk evolusi dari binatang? Di sisi lain, teori evolusi merupakan sebuah konsensus yang sangat kokoh dalam dunia sains dan sangat sulit untuk dibantah. Dalam Al-Quran, ada menceritakan tentang kejadian manusia, namun juga diceritakan bahwa sebelum kejadian manusia, sudah ada makhluk-makhluk lain, tapi tidak diterangkan apa makhluk-makhluk lain itu. Boleh jadi makhluk-makhluk itu adalah manusia purba. Berbicara tentang manusia pertama, hanya dinyatakan bahwa diciptakan dari tanah. Selanjutnya, terjadi proses, yaitu dihembuskan ruh, maka jadilah dia manusia. Mungkin ada sebuah proses sejak diciptakan dari tanah hingga akhirnya dihembuskan ruh. Boleh jadi proses ini adalah evolusi melalui seleksi alam. Setelah dihembuskan ruh, barulah ia jadi manusia yang modern atau yang dikenal dengan spesies Homo sapiens. Al-Quran juga tidak menerangkan secara detail tentang proses penciptaan manusia.
dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang menjelaskan penciptaan manusia yang berbunyi, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu mengapa kita perlu belajar evolusi? Menuntut ilmu itu diwajibkan bagi setiap orang muslim. Tentu, kita sebagai umat Islam terus tak henti-hentinya dalam menuntut ilmu. Karena ilmu akan membawa kita kepada kenaikan derajat diri, serta tentunya dapat menjadi ladang amal jariah nantinya. Dengan mempelajari evolusi, kita dapat menambah wawasan kita, menambah ilmu pengetahuan kita mengenai sains. Tetapi kita sebagai umat muslim tetap harus dapat memilah dan memilih kebenaran sesuai dengan kepercayaan kita. Evolusi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka waktu yang lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Evolusi merupakan teori dalam biologi yang mendalihkan bahwa berbagai jenis tanaman, hewan, dan makhluk hidup lainnya di bumi berasal dari jenis-jenis yang sudah ada sebelumnya. Banyak ilmuwan dan filsuf sains menggambarkan evolusi sebagai fakta dan teori. Frase yang digunakan sebagai judul artikel oleh paleontolog Stephen Jay Gould pada tahun 1981. Dia menggambarkan fakta dalam sains sebagai data makna. Tidak diketahui dengan kepastian absolut, tetapi dikonfirmasi sedemikian rupa sehingga akan merugikan untuk menahan persetujuan sementara. Teori ilmiah adalah penjelasan yang dibuktikan kebenarannya dengan baik. Fakta evolusi berasal dari bukti pengamatan proses saat ini, dari ketidaksempurnaan organisme yang mencatat sejarah keturunan bersama, dan dari transisi dalam rekaman fosil. Teori evolusi memberikan penjelasan sementara untuk fakta-fakta tersebut. Setiap kata evolusi, fakta, dan teori memiliki beberapa arti dalam konteks yang berbeda. Evolusi berarti perubahan dari waktu ke waktu, seperti dalam evolusi bintang. Dalam biologi, istilah ini mengacu pada perubahan yang diamati pada organisme, pada keturunan mereka dari satu nenek moyang, dan pada tingkat teknis pada perubahan frekuensi gen dari waktu ke waktu. Ia juga dapat merujuk pada teori penjelas atau seperti teori seleksi alam Charles Darwin yang menjelaskan mekanisme evolusi. Terkadang muncul kebingungan apakah evolusi adalah sebuah teori atau fakta. Teori evolusi membahas bagaimana evolusi terjadi. Pemahaman tentang proses ini selalu berubah. Evolusi juga merupakan fakta karena ada sejumlah besar bukti yang tak terbantahkan tentang kemunculannya.
Bagi seorang ilmuwan, fakta dapat menggambarkan pengamatan berulang yang dapat disetujui semua orang. Hal itu bisa merujuk pada sesuatu yang sudah mapan sehingga tidak ada seorang pun di komunitas yang tidak setuju dengannya. Dan itu juga bisa merujuk pada kebenaran atau kepalsuan proposisi. Bagi publik, teori dapat berarti opini atau dugaan, tetapi di antara ilmuwan, teori memiliki konotasi yang jauh lebih kuat sebagai penjelasan yang dibuktikan kebenarannya. Dengan banyaknya pilihan ini, orang seringkali dapat saling berbicara tentang satu sama lain, dan makna menjadi subjek analisis linguistik. Bukti evolusi terus dikumpulkan dan diuji. Literatur ilmiah mencakup pernyataan oleh ahli biologi evolusi dan filsuf sains yang menunjukkan beberapa perspektif berbeda tentang evolusi sebagai fakta dan teori. Proses evolusi makhluk hidup melibatkan 5 mekanisme, yaitu mutasi, rekombinasi gen, gen flow, genetic drive, dan seleksi alam. Mutasi yaitu perubahan secara acak pada struktur DNA yang disebabkan oleh faktor eksternal atau zat mutagenik atau faktor internal yaitu kesalahan saat replikasi. Kemudian yang kedua, rekombinasi gen terjadi karena proses reproduksi seksual yang menghasilkan keturunan yang dapat berbeda dengan induknya. Pada reproduksi, terjadi rekombinasi gen memberi peluang terjadinya variabilitas sehingga berpengaruh terhadap evolusi populasi. Yang ketiga, gen flow merupakan perpindahan materi genetik dari satu populasi ke populasi lainnya. Terjadi melalui interbreeding. Yang keempat, genetic drive adalah hilangnya atau lepasnya frekuensi alel secara kebetulan atau dapat dikatakan merupakan perubahan acak pada frekuensi gen pada populasi kecil yang disebabkan oleh kematian, migrasi, atau isolasi. Ada 2 kategori penyebab, the bottleneck effect dan the founder effect. Yang kelima yaitu seleksi alam. Proses bertahap di mana alam menyeleksi bentuk-bentuk yang cocok untuk bertahan hidup dan bereproduksi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada. Untuk seleksi alam yang bekerja pada suatu populasi, harus ada variasi dan kompetisi dalam populasi sebagai bahan seleksi. Konsep seleksi alam berpendapat bahwa organisme yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan bereproduksi lebih baik dibanding dengan organisme yang kurang cocok dengan lingkungannya. Sehingga dari kelima proses evolusi makhluk hidup ini dapat menjadikan populasi makhluk hidup dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, atau dengan kata lain, berevolusi.